Setiap kali ada ketidakberhasilan, setiap kali kita terperosok, setiap kali terpleset, setiap kali terpelanting, pasti akan ada masa di mana kita bisa tumbuh, kita bisa bangkit, kita bisa move on, berdiri lagi, tegak lagi, dan selanjutnya adalah berlari. Berlari dan terus tingkatkan speed dan kecepatan dalam rangka larimu yang lebih keren dan lebih cepat untuk meninggalkan masa kelam yang namanya terjatuh, terpelanting, terperosok, apapun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Jelang asar ya, sekitar 10 menit lagi. Tema kali ini 8 huruf. A, S, R, A, Asra. B, A, N, K, Bank. Tapi bank yang dimaksud bukan dunia perbankan. Sama-sama sih tulisannya B, A, N, K. Dibaca bank ya. Sebenarnya kalau dunia perbankan bilang bacanya itu bank. Ya, tapi kita orang awam, bukan orang perbankan, bukan bankir, kita baca itu bank kan gitu ya. Tapi bukan bank yang artinya kakak kita, bukan. Jadi Asra Bank di sini 8 huruf A, S, R, A, B, A, N, K, dibaca Asra Bank. Itu kepanjangan dari ayo A-nya, S, R, A-nya segera. Ayo segera, BANK-nya bangkit. Asra Bank, ayo segera bangkit. Tuh, emang ada yang terperosok? Banyak. Emang ada yang jatuh? Banyak. Tertati-tati, terseok-seok, tertinggal jauh. Bahkan gagal bangkit, itu kisah lama. Kalau kata teman saya, lagu lama kaset kusut. Kenapa begitu? Karena biasanya setiap kita nggak pernah nyadari tuh betapa siap dan betapa totalitasnya kita untuk jatuh. Kayaknya pasrah banget, gedubrak jatuh kita punya bisnis, gedubrak bangkrut kita punya toko, gedubrak dilawan sama kompetitor yang kalah saing lah kita ya, kalah permodalan, kalah tampilan, ya kalah saing lah ya. Akhirnya apa yang terjadi? Asra Bank seolah-olah sulit kita terapkan. Ayo segera bangkit, sulit banget terjadi pada diri kita, bahkan pada unit bisnis dan usaha kita. Kenapa saya bilang pada diri kita? Yang pertama, Asra Bank itu tinggal tergantung pelakunya. Ayo segera bangkit itu bagaimana usaha, retail, bisnis, UMKM, franchise, kemitraan, apapun juga kembali kepada pelakunya. Dia berani bangkit gak? Saya pernah bilang di tema yang lain, nggak masalah kita jatuh sedemikian parah. Nggak masalah kita terperosok terlalu dalam. Tidak masalah kita terpleset dan terpelanting sampai sebegitu gedubrak. Yang jadi masalah, kita gagal memutuskan untuk segera bangkit. Itu masalah. Jadi ayo segera bangkit, itu jangan disepelekan, jangan diremehkan, jangan dianggap nanti aja lah. Jangan. Hilang momentumnya, makin berat kita. Ibarat mobil deh, habis jalan 50 kilo, istirahat setengah jam ya, atau 20 menit. Kemudian dinyalain lagi, suruh nyala lagi, langsung. Enggak kan? Biasanya panasin dulu, kalau panasinnya cuma 1-2 menit. Kalau 5 menit kan, buat seorang pengusaha, buat seorang pebisnis, pedagang, time is money, bahasa susahnya gitu ya. Time is money, kan gitu ya bahasa susahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Asra Bank, ayo segera bangkit. Ini nggak banyak yang meyakini betapa begitu kita sering mengatakan pada diri sendiri, ayo segera bangkit. Boleh teriak-teriak deh, ayo segera bangkit, ayo segera bangkit. Karena pada saat kita yakin dengan teriakan, dan seluruh indera kita juga terlibat terhadap teriakan dan slogan ayo segera bangkit, itu ada ruh yang tertanam di mental dan di jiwa serta psikologis kita, seolah-olah ayo kita memang tetap harus bangkit, jangan terlena terlama-lama, jangan terperosok kelamaan, jangan terlena dengan ya kita punya langkah yang tertati-tati, itu tinggalkan. Yang sudah terjadi sudahlah, masa depan masih cerah, masa depan masih panjang, harapan masih menunggu kamu untuk senantiasa ditorehkan dengan ribuan reputasi dan prestasi. Yang ketiga, yakinkan kepada diri sendiri bahwa setiap kali ada kesalahan, setiap kali ada kegagalan, setiap kali ada ketidakberhasilan, setiap kali kita terperosok, setiap kali terpleset, setiap kali terpelanting, pasti akan ada masa di mana kita bisa tumbuh, kita bisa bangkit, kita bisa move on, berdiri lagi, tegak lagi, dan selanjutnya adalah berlari.
berlari, dan terus tingkatkan speed dan kecepatan dalam rangka larimu yang lebih keren dan lebih cepat untuk meninggalkan masa kelam yang namanya terjatuh, terpelanting, terperosok, apapun itu. Jadi asrabeng atau asrabang ya, ayo segera bangkit, harus menjadi frame utama di setiap unit bisnis kita. Harus menjadi ruh utama dari setiap siapapun kita. Sepanjang kita pelakunya, kita yang melakoni, kita yang menjalani, apapun bisnisnya, apapun retailnya, apapun usahanya, apapun franchise-nya, apapun UMKM-nya, apapun kemitraannya, asrabang harus juga menjadi sesuatu yang setiap hari diingat. Ayo segera bangkit, ayo segera bangkit. Boleh dengan desis ala kadarnya, ayo segera bangkit. Boleh juga selalu sebelum tampil keluar ruangan, ayo segera bangkit. Ah, itu beda tuh, keren banget itu. Karena biasanya diri kita kalau seandainya kita galakin dengan diri sendiri, itu bisa 360 derajat berbeda dengan pada saat kita ngomong kayak gini. Ayo segera bangkit. Ya paling jalannya biasa. Tapi kita kan bilang, Subhan, ayo segera bangkit. Ah, itu punya ruh, punya gerakan, punya aksi, punya sesuatu yang lebih daripada yang pertama tadi. Ayo segera bangkit. Aduh, kayaknya ruhnya aja udah ketinggalan. Nah, jadi ayo segera bangkit. Tidak boleh kita anggap seolah-olah itu cuma tema, jangan. Cuma plesetan, jangan. Cuma singkatan, jangan. Ayo segera bangkit, benar-benar jadi frame, jadi bingkai, jadi format, dan mewarnai semua aksi kita. Asrabeng, ayo segera bangkit, harus terus terjadi, harus terus kejadian, harus terus mewarnai semua aksi kita, semua usaha kita, semua bisnis kita, semua dagang kita, semua perniagaan kita, semua retail kita. Asrabang, kalau kita benar-benar menekuninya, benar-benar menjadikan itu sebagai jiwa berikut ruh yang kita tampilkan dalam keseharian kita, dalam aksi kita, dalam denyut bisnis kita, dalam denyut retail kita, dalam denyut nadi dan perputaran roda niaga kita, maka asrabang punya banyak positif. Maka asrabang punya banyak dampak yang ngebangun dan membangun semua sektor dan semua aspek. Asrabang menjadi penting, di mana tidak boleh sekedar dianggap sebuah plesetan, singkatan, atau apapun namanya. Asrabang, hikmah di atas hikmah. Asrabang harus benar-benar kita yakini bahwa ayo segera bangkit dari setiap kondisi, dari setiap kegagalan, dari setiap ketidakberhasilan, harus menjadi penekanan utama di atas utama. Ayo segera bangkit. Dan kalau perlu, dari setiap meetingmu, morning meetingmu, night meetingmu, weekend meetingmu, selalu bilang, atau juga monthly meetingmu kalau ada yang meeting bulanan. Ayo segera tanamkan kepada seluruh peserta meeting. Ayo segera bangkit. Hatta sebenarnya lagi tidak ada yang jatuh. Hatta sebenarnya lagi tidak ada yang gagal. Hatta sebenarnya sukses-sukses aja. Tapi ayo segera bangkit itu ngebakar semua orang yang dengarnya. Ayo segera bangkit. Ingat, saya sering berapa kali di tema-tema lainnya selalu bilang M150 itu gerakannya cuma satu. Apa? Bisa. Bayangin, ribuan botol terjual tiap hari, miliaran, bahkan sampai saat ini berapa kontainer tuh mampir di, saya nggak usah sebut ya, tetangga ibu saya tuh punya, saya suka lihat, Masya Allah M150, cuma 5, enggak 4 sih, 4 huruf, 1 tanda baca, kalau nggak salah tanda serunya 1 apa 3 ya, anggaplah 1, kalau 3 berarti 7, 4 huruf dengan 3 tanda seru, apa? Bisa, bayangkan, apa yang terjadi, miliaran. Dari zaman saya kerja tuh, kata-kata bisanya M150 sampai saat ini menginspirasi semua orang yang mendengarnya, menginspirasi semua orang yang mendapatinya, dan menjadi satu apa ya yang sangat positif buat kita orang yang mendapati, mendengar dan melihat bahwa M150 sukses dengan lewat slogan bisa. Nah, kita juga harus punya slogan Asrabang, tulis di semua bisnis kita, di semua space kita, di semua ruang kita, di semua apa ya, apapun yang menjadi menurut kita Asrabang harus ditulis nih gede-gede, ya kan, dengan font yang sangat terang. Asrabang, ayo segera bangkit. Kalau perlu pakai jingle, Asrabang, ayo segera bangkit. 1 jam sekali diputar, biar semua yang dengarnya bilang, kayaknya kita emang terus-menerus dibakar untuk bangkit, dan bangkit. Padahal tidak pernah jatuh, tidak pernah terpelanting, tidak terpleset, tapi kok terus bangkit. Karena terus bangkit aja enggak endilalah Anda menjadi yang tersukses di dunia. Terus bangkit aja enggak endilalah omsetmu terus meroket. Enggak endilalah terus bangkit, ayo segera bangkit, menyebabkan profitmu minus menjadi plus gitu. Enggak.
terlalu banyak PR yang menyebabkan ayo segera bangkit harus didengung-dengungkan, harus terus diulang, harus terus diingatkan kepada semua komponen yang menjadi binaan kita, level sejajar kita atau level di atas kita. Walaupun kita bawahan, nggak masalah, yang penting caranya bijak, bos. Kata Suban nih di channelnya. Channelnya apa? Komunitas Ngasong Nusantara. Iya. Ayo segera bangkit. Itu aja sih bos pesennya. Ayo segera bangkit. Lihat deh di channel Suban gimana Suban ngomong, ayo segera bangkit. Kurang lebih itu. Jadi kalau seandainya ada permasalahan dari ayo segera bangkit, berarti kitanya belum sepenuh hati mengangkat tema ayo segera bangkit dalam kehidupan kita, dalam bisnis kita, dalam keluarga kita, dalam semua zona, ranah, tempat, wadah di mana ayo segera bangkit harus menjadi pijakan utama di mana kita beraktivitas tidak boleh lemas, tidak boleh malas, tidak boleh mutung, tidak boleh baper, tidak boleh ketinggalan, tidak boleh terlena. Jatuh, siapapun mentolerir dan mengatakan wajar jatuh. Yang tidak wajar, habis jatuh terus murung, meratapi kejatuhan, terus curhat. Kanan, kiri, depan, belakang, kebagian air mata. Terus kapan bangkitnya? Dunia tidak akan menunggu Anda untuk bangkit sampai keringnya air mata. Tidak. Yang paling ditunggu sama dunia adalah seberapa cepat Anda bangkit dari kejatuhan. Seberapa cepat Anda move on dari kegagalan. Seberapa cepat Anda memutarbalikkan keadaan dari tidak apa-apa menjadi keren banget. Jadi ayo segera bangkit Asrabang. Pastikan itu kejadian, terjadi, dan selalu menyelimuti kita punya gerak. Selalu mewarnai kita punya aksi, selalu menjadi frame kita punya kegiatan, selalu menjadi dinding-dinding terbesar dari sebuah ranah bisnis kita. Tidak ada frame bisnis kita, tidak ada dinding bisnis kita, tidak ada ranah bisnis kita, tidak ada wadah bisnis kita, tidak ada payung bisnis kita, kecuali semua di sana terwarnai dan diwarnai oleh Asrabang. Ayo segera bangkit dan bagikan Asrabang kepada siapapun itu, karena tidak ada yang salah dari ayo segera bangkit. Yang saya maksud positif loh, ayo segera bangkit. Ke negatif, ya anak kecil juga tahu gitu loh. Apalagi format kita saat ini kontennya ngarah kepada positif-positif dan tinggalkan negatif gitu ya. Karena sangat tidak membangun dan sangat merusak. Jadi Asrabang, ayo segera bangkit, tidak boleh terus-menerus kita lecehkan. Kita nina-bobokan sebagai sesuatu yang kita gunakan nanti aja dah. Belum saatnya Asrabang, kita lagi nyaman-nyaman aja, lagi kondusif, lagi nggak ada masalah, semua tumbuh. Nggak begitu. Kita nggak pernah tahu di mana hambatan, rintangan, tantangan, dan kendala terjadi. Makanya Asrabang menjadi motivasi utama untuk semua sektor di semua unit bisnis kita. Untuk menjadi pengingat dari semua komponen karyawan dan SDM kita. Masih ingat tentang betapa pentingnya personil di 5P? Masih ingat tentang SDM di 4S? Betapa mumpuni, cekap, cekatan, cakap, tangguh. Itu menjadi penekanan. Nah, Asrabang juga menjadi selimut utama di mana 1P di 5P yang namanya personil, 1S di 4S yang namanya SDM harus juga mumpuni dari sisi mampu bangkit dan mampu menyegerakan untuk bangkit. Seperti itu. Oke. Tulis ya kolom atau saya kasih 2 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, Asrabang, ayo segera bangkit. Seberapa penting harus kita tularkan kepada semua komponen SDM yang terlibat dalam bisnis kita. Yang kedua, apakah Asrabang berangkat dari yang paling bawah atau kita dulu sebagai komisaris, sebagai BOD, sebagai leader, sebagai contoh dari manajemen? Jawab. Itu harus yang ada yang benar, cukup syukur-syukur yang bijak, nggak boleh salah jawabannya. Nah, jangan lupa semua tulis di kolom komentar tuh, apapun ya, kritisi, diskusi, pertanyaan, atensi, usulan tema, kayak tadi saya angkat tema dari Pak Abdullah dan Om Gepeng. Om Gepeng pengusaha sukses di bidang bakso dari Wonogiri. Pak Abdullah adalah pemilik LPK Asas di Ngawi, Jawa Timur. Jadi boleh kayak gitu, boleh. Sepanjang nanti saya bisa pertimbangkan untuk layak diangkat dan dikontenkan, kita angkat, kita kontenkan. Jangan ragu-ragu kasih tema ya. Karena ya, itu menjadi perbendaharaan yang menyebabkan kita makin hidup bernuansa konten positif bersama komunitas Ngasong Nusantara. Jangan lupa like ya, subscribe, bagikan, tularkan, transfer, masih kalau seandainya layak, transfer dan sebar kepada siapapun yang menurut kita layak dan wajib pendengarnya. Kalau layak, kalau tidak layak, buang, musnah, dan ngebuang serta musnahnya lihat-lihat, jangan sampai ke tempat yang berbahaya. Oke? Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.